Masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Assalamualaikum Indonesia dalam Hot Issue. Media dua ya, 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar kembali dalam Assalamualaikum Indonesia kesempatan pagi hari ini. Dan tema kita yang akan kita bincangkan pagi ini, yang akan kita bicarakan pagi ini adalah terkait dengan babak baru kasus FPI, para korban ditembaki gitu ya. Babak baru kasus FPI, para korban dalam tanda kutip ditembaki. Nah, pendengar, pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 subuh ya, terjadi kasus penembakan di kilometer 50 tol Cikampek Jakarta yang menewaskan 6 anggota Laskar Front Pembela Islam FPI. DPP FPI dalam rilis siaran pers terbarunya ini mengungkap fakta baru bahwa ke-6 laskar itu memiliki titik bekas luka yang serupa, yakni sama-sama mengarah ke bagian organ vital jantung begitu. Iya, pendengar, DPP FPI ya. Jadi mengatakan seperti itu. Berdasarkan keterangan ahli yang melihat bekas jenayah, bekas tembakan saat jenayah dimandikan, ini kata Sobri. Diketahui tembakan dilepaskan dari jarak dekat begitu. Nah, selain itu tembakan dilepaskan dari bagian depan dan bagian belakang badan para laskar. Lalu pada tubuh para laskar pengawal Habib Rizik Syihab itu terdapat tanda-tanda penyiksaan. Pada Rabu pagi ke-6 jenayah itu telah dikebumikan. Salah satu jenayah dimakamkan oleh pihak keluarga di Duri Kosambi, Jakarta Barat. Sementara itu 5 jenazah lainnya dimakamkan di Markas Syariah Megamendung, Bogor. Yang salah satunya adalah jenazah Andi Oktiawan. Pengambilan jenazah ini karena didesakan dari Fadlizon beserta Romo M. Safi'i setelah sebelumnya jenazah berada dalam penguasaan Rumah Sakit Polri. Kepolisian akan memberikan jenazah usai dilakukan otopsi. Sejumlah kejanggalan mewarnai kasus yang disebut polisi sebagai baku tembak ini. Mulai dari benarkah baku tembak terjadi barang bukti, kemudian CCTV tol yang tidak bisa menyala, hingga perbedaan pengakuan dari saksi FPI dengan konpres kepolisian. Kasus ini pendengar diambil alih oleh Mabes Polri setelah sebelumnya berada di kewenangan Polda Metro Jaya. Sejumlah pihak seperti Muhammadiyah, ICMI, Kontras menilai perlu dibentuk tim pencari fakta independen untuk menguak kebenaran kasus ini. FPI mengaku akan mengambil langkah hukum atas peristiwa yang menewaskan anggotanya tersebut. Nah, pendengar, apa komentar Anda? Menurut Anda benarkah FPI sebagaimana disebut polisi ini membawa sajam atau hingga senpi lalu menyerang? Ataukah benar bahwa FPI itu diserang hingga 6 orang tewas begitu ya? Narasumber kita pagi ini adalah Wakil Sekretaris Umum FPI, kuasa hukumnya juga ya. Beliau adalah Pak Aziz Anwar SH. Dan kita akan berbincang dengan beliau, mudah-mudahan nanti bisa terhubung dengan beliau ya, terkait dengan tema kita untuk kesempatan pagi hari ini, yakni babak baru kasus FPI, para korban dalam tanda kutip ditembaki begitu ya. Oke, pendengar, silakan Anda bergabung bersama kami terlebih dahulu sebelum narasumbernya terhubung dengan kita. Dan saya undang Anda di 7651818 atau juga di 081226170777 untuk bergabung bersama kami. Ya, jadi ada 6 orang ya yang kemarin memang dalam tanda kutip ditembaki. Kalau versi dari FPI mereka ditembaki, versi dari polisi mereka baku tembak. Kalau baku tembak itu kan berarti 2 arah gitu kan, ACDC gitu, dari pihak. Dan bahkan yang memulai tembakan kata kepolisian adalah dari pihak Laskar FPI ini. Tapi bagaimana kebenarannya kita juga belum bisa tahu gitu ya, menunggu hasil keseluruhannya. Tapi banyak orang yang kemudian trust terhadap kepolisian memang sudah sangat-sangat berkurang gitu ya. Dan tetapi juga banyak orang yang kemudian mendukung. Pro dan kontra dalam hal ini luar biasa ya. Dan ini namanya kita sudah terhubung di ujung-ujung sudah ada beliau. Ada narasumber kita untuk kesempatan pagi hari ini adalah Wakil Sekretaris Umum FPI dan juga kuasa hukum ya. Beliau adalah kuasa hukum
dari FPI ini, Bapak Aziz Januar SH. Dan kita akan bertanya langsung kepada beliau terkait dengan apa yang kita bicarakan sejak pagi tadi terkait dengan babak baru kasus FPI, para korban ditembaki dalam tanda kutip begitu. Baik pendengar, saya akan segera bersama dengan beliau ya dalam program ini. Mudah-mudahan bisa menyimak siaran kami dengan baik. Dan beliau memang pagi ini kita hubungi melalui Zoom. Anda yang bisa menyaksikan siaran kami melalui fanpage RDS FM Solo atau Radio Dakwah Syariah begitu ya, dan juga Anda yang menyimak RDS FM Solo melalui 101,4 dan juga Anda yang menyimak melalui Android. Oke, sekali klik di Android sana RDS FM Solo gitu ya, untuk kemudian bersama kami dalam program Assalamualaikum Indonesia. Silahkan Anda langsung menuju ke audio visual kami di fanpage-nya Radio Dakwah Syariah begitu. Kita akan menantikan ini, dua slide-nya akan diperlihatkan oleh Mas Operator nih. Oke, saya akan langsung menuju ke beliau ya. Ayo, oke. Baik, ke Pak kepada Bapak narasumber kita, Bapak Aziz Januar Esa ini. Assalamualaikum, Pak Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik pagi ini, Pak Aziz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya kita kemarin mau berjumpa dengan antum nih dalam satu program ini, tapi juga belum bisa ketemu. Iya, minta maaf. Lagian kemarin juga kita sedang ini, apa namanya, Iya, di ada itu ya. Solo ada takziah ternyata Razia ya. Dr. Muinuddin Lahbasri Muin, ya, betul. ya meninggal dunia kemarin, dan Alhamdulillah. beliau juga sebagai Dewan Syariahnya Radio Dakwah Syariah ini. Oh, Jadi iya, ya. kita kemarin sangat berduka itu kemarin. Mohon maaf. Baik, ini Pak Aziz, mohon maaf Ya. ini kita pagi ini berbincang dengan para pendengar kita tadi Ya. terkait dengan babak baru kasus penembakan ini. Jadi kasus artinya babak baru secara universal, babak baru dengan kasus FPI, para korban ditembaki dalam tanda kutip. Nah, ini sebenarnya sampai dengan hari ini kasusnya seperti apa ini, Pak Aziz? Ya, sebenarnya saya koreksi tadi bukan tanda kutip, tapi ditembaki dengan highlight atau garis bawah juga. Oh gitu ya. Ini memang ditembaki, bukan kena petik. Walaupun Polri sendiri kan masih bersikeras dalam hal ini terjadi baku tembak, artinya dari dua belah pihak ini, Pak. Kalau baku tembak kita semua sama tahu ya, artinya itu kan siapapun misalnya bisa mengklaim, akan tetapi kebenaran itu dan logisme itu bisa kita lihat lah gitu kan dengan fakta-fakta yang ada kan. Dan menurut saya narasi-narasi yang membodohi itu harus segera dihentikan, siapapun yang yang announce itu. Artinya marilah kita mengajak masyarakat itu untuk cerdas lah seperti itu, dan jangan malah berlaku sebaliknya, demikian. Oke, nah ini babak barunya seperti apa ini kasus yang terjadi ini? Mungkin saya sampaikan dari ininya aja ya, saya buka dengan apa namanya kondisi dari perkembangan sejak penyerahan jenazah ya. Seperti itu, alhamdulillah tempo hari itu sekitar hari Selasa, mungkin waktunya sekitar jam 8 malam, jam 7 atau jam 8 malam itu alhamdulillah jenazah ke-6 syuhada telah diserahkan Rumah Sakit Polri kepada pihak keluarga dan kuasa hukum setelah hampir 30 jam kita berusaha untuk mengeluarkan jenazah tersebut. Kemudian yang kedua, kami di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak tanpa terkecuali atas doa dan dukungannya, termasuk kepada Pak anggota DPR Romo Syafi'i dan Pak Fadlizon yang secara langsung turun membantu kami di Rumah Sakit Polri hingga jenazah terakhir keluar. Kemudian dari Komnas HAM juga yang mendesak terus Rumah Sakit Polri untuk pihak-pihak lain juga secara terbuka untuk membantu pengurusan jenazah. Kemudian terkait kondisi jenazah perlu saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa seluruh jenazah syuhada terdapat lebih dari 1 lubang peluru. Kemudian bahwa tembakan terhadap para syuhada tersebut memiliki kesamaan sasaran, yaitu mengarah ke jantung para syuhada. Artinya banyak dari mereka itu menerima lebih dari 1 tembakan, artinya ada yang di kepala, di mata, di badan juga banyak gitu kan, tapi rata-rata hampir seluruhnya ada yang ke arah jantung. Artinya ini sudah ada kita bisa menyimpulkan lah seperti itu secara awam bahwa ini ada
memang terstruktur dan tersistem lah, serta memang sudah terencana. Kemudian dilihat dari bekas tembakan, menurut para ahli yang hadir dalam pemandian di Petamburan, itu diduga ditembak dari jarak yang cukup lumayan dekat. Kemudian juga ada yang menembus banyak, hampir semua itu tembus depan belakang, dada juga depan belakang, kepala juga, kanan kiri ada. Nembus ke kanan ke kiri, ada yang dari depan, ada yang dari belakang. Kemudian juga diduga terdapat bekas banyak penyiksaan. Oke. Nah, itu poinnya yang terkait kondisi fisiknya. Kemudian alhamdulillah pada hari Rabu kemarin telah dimakamkan, 5 jenazah dimakamkan di Megamendung, 1 jenazah dimakamkan di sekitar Cengkareng, Jakarta Barat. Kemudian kami dari kuasa hukum keluarga korban juga terus mendorong Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak, dan juga Komnas Perempuan untuk melakukan investigasi mendalam, menyeluruh dan komprehensif, serta mendapatkan titik terang dari kasus ini, karena rombongan Habib Rizik yang diganggu dalam rangkaian peristiwa penembakan terdapat perempuan, bayi, dan balita. Kemudian kami juga mendorong Komnas HAM untuk memperluas keterlibatan dan partisipasi publik untuk merekrut komisioner ad hoc dari kalangan masyarakat sipil yang profesional dan independen serta berintegritas untuk menjadi anggota TPF dalam dugaan peristiwa extrajudicial killing, penyiksaan dan penculikan yang masuk kategori pelanggaran HAM berat ini. Kemudian terakhir kami mohon doa dan dukungan dari segenap lapisan masyarakat tanpa terkecuali yang masih memiliki hati nurani untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Kemudian apalagi kita sangat ironis, hari ini adalah hari HAM sedunia, 10 Desember, tapi kita lagi-lagi dihadapkan dengan pengulangan tindakan berulang pelanggaran HAM berat yang merupakan terjadi karena arogansi kekuasaan yang otoriter. Itu mungkin singkat dari rilis kami. Bahwa polisi mengeluarkan sejumlah barang bukti, misalnya ada senpi, kemudian senjata tajam, pedang, samurai, ini ditunjukkan. Benarkah itu semua milik FPI sebenarnya? Bagaimana ini cara membantahnya? Karena FPI, kepolisian sendiri juga malah justru mengancam kepada Munarman akan bisa dipidanakan dalam hal ini. Ya, yang jelas selaku kuasa hukum FPI saya katakan bahwa FPI dalam peraturan terkait kelaskaran ada di kartu anggota juga dilarang untuk membawa senjata dan menggunakan senjata seperti itu. Dan kita bisa lihat satu bukti yang saya mau sampaikan secara logis bisa diterima mungkin oleh akal sehat kita masing-masing. Kita tahu sama-sama bahwa telah beredar rekaman-rekaman voice note dari para syuhada. Mungkin Mas juga tahu. Kalau voice note ini dari pihak FPI sendiri ini ya, membenarkan voice note ini adalah suara dari para laskar ini. Iya, insya Allah kita sedikit banyak mengenal suara, tapi untuk membenarkan seluruhnya itu kan membutuhkan membutuhkan digital forensiknya, uji yang memang diakui secara hukum ya. Akan tetapi kita bicara secara umum karena memang sudah beredar gitu kan. Kita bisa dengar di situ dari voice note spontan yang memang beredar itu, yang alami dan natural itu ya. Karena kejadiannya langsung ya. Itu kita bisa dengar, kita bisa simak kalau memang di situ pihak para syuhada itu memiliki senjata api, maka dipastikan tidak ada kepanikan di situ. Tidak ada penabrakan. Coba saya tanya pemirsa sekalian dan kita semua lah. Kalau misalnya kita memiliki senjata api, posisi kita di dalam mobil kendaraan itu ada lebih dari 1 orang, ada 6 orang. Kemudian diganggu, dipepet, dan terancam. Apa yang kita lakukan? Pasti kita akan keluarkan kan senjatanya. Minimal ada tembakan peringatan. Ya, minimal juga kita akan mengancam mereka. Minggir, jangan ganggu kita. Seperti itulah. Itu kan reaksi spontan, natural, itu tidak bisa dipungkiri. Manusiawi itu. Ya, apakah itu terjadi? Pertanyaan saya. Itu kan tidak. Mereka berusaha melarikan diri malah. Menghindar gitu ya. Menghindar untuk memaksa para penguntit dan penghadang tadi untuk tidak mengejar rombongan Habib Rizik dan keluarga, tapi mengejar mereka dan berhasil. Kemudian mereka kabur, dikejar-kejarkan
seperti itu. Nah, bahkan kata-katanya tengah-tengah itu tabrak saja, tabrak kalau memang mereka mengganggu. Nah, itu nanti poin kedua saya akan sampaikan bahwa kalau memang itu memang ada senjata, pasti keluar kasih senjata, ancam, kan begitu kan? Atau bawa pedang lah misalnya, minggir, minggir, seperti itu kan? Ya. Karena mereka tidak membawa, maka reaksinya melarikan diri, reaksinya menabrak, karena mereka cuma punya itu gitu loh. Itu logis gitu loh. Artinya nggak mungkin kalau tidak punya, kalau punya nggak dipergunakan pada kondisi terdesak gitu loh. Itu saya tantang logika berpikir kita masing-masing. Tapi sampai pada kepemilikan Senpi itu gimana membantah Polri ini? Tadi saya terangkan kepemilikan para syuhada itu kan, ini maksud kan? Saya udah jelaskan secara organisasi dilarang, sudah. Ya, secara logika sudah saya bantu tadi untuk mengarahkan kita proses berpikirnya kan. Oke. Nah, maksud saya itu yang memang kita punya. Selain itu kan kita tidak mau memiliki mobil sampai detik ini kita tidak dikembalikan, ya kan? Tidak ada berita juga dari pihak kepolisian di mana mobilnya, kondisinya seperti apa. Kan begitu. Nah, jadi tadi kalau misalnya kita dengan bukti yang ada, Allah itu sudah membuka semua gitu kan. Nah, artinya coba kita menggunakan akal sehat saja. Kalau saya berpikirnya sederhana, tidak sebagai kuasa hukum. Tadi saya meminta pakai nurani, pakai keawaman kita aja. Terkait dengan ancaman Polri yang akan mempidanakan Pak Munarman yang kemudian menyampaikan kalau yang disampaikan tadi hoax begitu, seperti apa ini? Ya saya tidak ingin berkomentar karena itu kan wewenangnya polisi ya. Mereka mau pidana siapa saja itu kan hak mereka gitu kan, diatur undang-undang lah gitu kan. Jadi mereka bebas-bebas saja untuk menyampaikan hal tersebut dan saya tidak berkeinginan untuk menanggapi ancaman-ancaman seperti itu. Jadi kemarin Pak sebagaimana yang jenengan ungkapkan tadi bahwa ada penemuan-penemuan baru, misalnya luka yang sedemikian rupa, sebelumnya terjadi penyiksaan, tembakan yang dari jarak dekat dan semacamnya itu. Nah, ke depan seperti apa ini langkah FPI dalam rangka menghadapi kasus ini? Adakah harapan-harapan seperti apa nih? Ya, yang pertama tadi menjawab pertanyaannya, kita akan sampaikan bahwa dari hari Senin itu kita sudah menghubungi pihak Komnas HAM. Artinya kita sudah bergerak cepat untuk memproses ini sesuai dengan ketentuan undang-undang. Artinya kita juga sudah laksanakan upaya-upaya maksimal, kemudian Komnas HAM langsung malam itu juga datang menemui keluarga dan pihak kuasa hukum terkait dengan peristiwa ini untuk menggali lebih dalam. Selebihnya Komnas HAM bergerak cepat dan strategis, menghubungi juga Rumah Sakit Polri ketika kita mendapat kendala untuk pengurusan jenazah, dan kita mempercayakan hal tersebut kepada pihak Komnas HAM untuk memproses semua ini hingga terkuak siapa aktor intelektual dan para pelakunya. Kemudian kita menyerahkan kepada pemerintah untuk melakukan hukuman yang memang pantas untuk pelaku-pelaku kejahatan keji ini. Kita juga hari ini rencananya akan menemui Komisi 3 DPR secara resmi sebagaimana tugas DPR di Undang-Undang Dasar 45 Pasal 20A ayat 1. Mereka fungsi dan tugasnya antara lain menerima dan menampung serta menindaklanjuti laporan masyarakat seperti itu. Dan juga kita harap DPR menjadi ujung tombak karena mereka lah wakil rakyat, wakil dari kita, representasi kita untuk melaksanakan sistem kenegaraan di Republik ini. Dan dalam hal ini kita menuntut supaya pihak DPR membawa kasus ini hingga terang benderang dan menemukan semua pelaku dan aktor intelektual di balik ini serta menghukumnya dengan hukuman yang memang diatur oleh ketentuan undang-undang. Demikian. Kalau dari awal kan sebenarnya teman-teman dari Laskar ini juga tidak tahu bahwa ini adalah kepolisian begitu. Tapi yang kemudian disampaikan yang menguntiti begitu itu adalah dari pihak kepolisian kan begitu kan. Dan sampai dengan hari ini orang-orang yang kemudian menguntit itu siapa identitasnya juga belum diketahui ya Pak Aziz ya. Nah itu dia, tadi saya mau sampaikan sebenarnya terkait penyampaian saya terkait narasi mengenai baku tembak. Nah poin kedua adalah yang mau saya sampaikan, kita sedikit menggunakan pola berpikir yang rasional saja. Di situ pertama saya mau sampaikan apa urgensinya pihak kepolisian menguntit gitu kan, menghadang, kemudian mengganggu iring-iringan, apa urgensinya? Habib Rizik bukan DPO, Habib Rizik bukan buronan, kasusnya masih berproses, masih penyidikan,
beliau masih terlapor, ya artinya apa ya? Tidak masuk secara hukum logikanya itu loh. Itu yang pertama. Kemudian narasi yang berkembang bahwa akan ada ancaman masa ke Jakarta untuk mendampingi beliau dalam proses yang rencananya hari Senin. Saya tanya, itu rombongan mau ke arah keluar Jakarta. Bagaimana bisa narasinya itu membawa orang ke dalam Jakarta? Itu kan menurut saya hal yang pemutarbalikan fakta yang tidak pada tempatnya lah, seperti itu. Kemudian saya lanjut lagi yang ketiga, kalau memang mereka mempunyai urgensi menggunakan hukum dengan sewenang-wenang, ada nih kita dasarnya mau menguntit, oke kita ikuti. Kenapa tidak memperkenalkan sebagai anggota kepolisian? Mobilnya mobil sipil, ya. Kemudian malah sepengetahuan saya, informasi yang beredar itu sempat di daerah Cikunir itu mengeluarkan membuka jendela malah memaki-maki terhadap laskar ini atau terhadap rombongan Habib Rizik dan keluarga, memaki dengan kata-kata kotor dan jari tengahnya ditunjukkan. Ini kan preman. Saya yakin siapapun manusia yang mendengar siaran ini, kalau diperlakukan begitu tidak akan tahu itu polisi. Saya yakin, insya Allah lah. Kalau kita masih waras ya, seperti itu. Kemudian mereka mengganggu, memepet masuk ke mobil iring-iringan, bermaksud ke sana ya informasinya. Urgensinya apa gitu loh? Mengganggu itu kan membahayakan pengguna jalan lain dan rombongan Habib Rizik sendiri gitu loh. Kita informasinya mengendarai dengan kecepatan yang rata-rata normal gitu. Apa urgensinya diikuti, dihadang, apa urusannya apa gitu loh, saya mau tanya. Kemudian di narasi berikutnya diserang polisi. Ya itu wajar ketika melalui voice note katanya ini polisi yang akan ditabrak. Ya kita nggak tahu itu polisi. Coba kita di jalan tol dipepet-pepet ya, habis itu diancam-ancam. Terus kita gimana? Apa kita minggir, silakan tabrak mobil saya, silakan ambil ini. Kan kita nggak tahu, bisa jadi itu perampok, bener nggak? Bisa jadi ini, kita nggak tahu. Logika berpikirnya harusnya begitu gitu ya. Reaksi nasional aja pasti kita akan tabrak. Kita diancam gitu loh. Apa kita minggir? Ayo Pak silakan rampok aja nih. Nggak mungkin kan? Gitu loh. Artinya saya mengajak mari kita berpikir dengan akal sehat terkait narasi-narasi aneh yang nggak sesuai fakta, yang dipaksakan menurut saya. Dan diduga mengandung unsur kebohongan. Sebenarnya kalau dalam sisi hukum gitu boleh nggak menguntiti seseorang warga gitu ya? Itu sebenarnya boleh dalam kasus apa? Itu di undang-undang diatur kayak gitu juga nggak itu sebenarnya Pak? Iya, sekarang kalau mereka mau menguntit atau ini kan harus DPO, ya kan? Mereka ini menangkap saja sesuai KUHP itu ada syarat-syaratnya gitu kan? Orang mau ditangkap itu harus ada suratnya kan. Lalu orang tersebut DPO, harus ada surat DPO-nya. Atau buronan ya, seperti itu. Atau tertangkap tangan melakukan suatu tindakan, artinya habis merampok terdengar gitu kan informasi, dikejar, nanti tangkap, itu boleh. Itu yang kedua, DPO pertama, kemudian tertangkap tangan. Atau yang ketiga, melakukan tindak pidana, kemudian terbukti sudah menjadi tersangka, 3 hari kemudian masih dalam waktu 3 hari itu bisa ditangkap. Gitu. Artinya ditangkap itu pasti dikuntit dulu kan, dihadang seperti itu kan. Artinya 3. Nah, tadi saya kemukakan kasusnya ini kan taruhlah benar gitu kan, kasusnya ini kan masih terlapor beliau, tersangka juga belum, gitu kan. Dan beliau juga tidak melarikan diri dan itu sudah lewat 3 hari. Yeah. Artinya kan kerumunan itu sudah berhari-hari. Jadi tidak memenuhi ketentuan di KUHP, demikian. Oke. Hari ini tanggal 10, kalau nggak salah itu Habib Rizik harus mendatangi panggilan ini. Memang begitu ya, Pak Yesa? Ya. Hari ini akan hadir apa enggak ini? Polda Jawa Barat. Hari ini akan menghadiri ataukah seperti apa? Ya nanti kita informasikan karena harinya masih panjang. Mulai ini harinya. Oke, karena memang dari pihak kepolisian sendiri kemarin juga menegaskan jangan sampai kemudian Ustadz Habib Rizik ini membawa massa untuk menghadiri panggilan ini gitu.
Jadi hari ini belum ada ini ya, belum ada informasi, barangkali informasi lebih awal di RDS ini untuk akan hadir atau enggak belum bisa disampaikan ya Pak Ajis ya. Iya, nanti kita berkomunikasi dulu dengan beliau. Tapi kasusnya ini sebenarnya sampai dengan hari ini seperti apa sebenarnya ini yang terkait Habib Rizik ini? Ada dua hal yang saya mau sampaikan. Ini Hmm. berbeda kasus ya. Kalau yang di Petamburan, kalau yang di Megamendung masih konsisten dengan narasi atau dengan apa alur yang awal ya, yaitu pasalnya 93 Jungto pasal 9 Undang-Undang 6 2018 tentang kekarantinaan kesehatan Hmm. dan pasal 216 KUHP. Nah, itu sama sebenarnya ketika proses pertama yang di Petamburan sama. Itu dibuktikan dengan adanya undangan klarifikasi kepada salah satu saksi, kita juga mendampingi dan itu ketua panitia waktu itu Hmm. dan sudah dipenuhi klarifikasinya waktu itu. Nah, akan tetapi terus berubah. Nah, ini juga menurut saya patut jadi catatan. Memang secara undang-undang nggak masalah, akan tetapi ini secara kebiasaan sangat aneh. Dan menurut saya pantas untuk masuk Museum Rekor Indonesia. Tanggal 25 November ada laporan, kemudian tanggal 26 November sehari setelahnya langsung ada sprindik penyidikan, langsung ada SPDP kepada kejaksaan juga. Itu menurut saya luar biasa gitu. Dalam proses 1 hari langsung kebut, itu hebat lah menurut saya. Padahal pada kasus yang sama di orang lain gitu ya, dalam tanda orang lain gitulah, itu terlalu lama dan ini kok terlalu cepat gitu ya. Bukan, kalau kasus yang lain bukan saya terlalu lama. Kalau Malah kasus nggak yang diurus. terkait kerumunan, iya, jangankan pidana, kita nggak usah bicara pidana lah, sanksi denda sama sanksi denda ya, administrasi maksud saya. Oke. Itu saja sanksi tidak ada, administrasi denda juga tidak ada. Tapi ya sudahlah, memang masih jauh Ya. panggang dari api soal keadilan di negeri. Menurut Pak Ajis, ini adakah kemarin kasus pembunuhan atau penembakan terhadap 6 laskar ini kaitannya dengan kasus-kasus Ustadz Habib Rizik ini ataukah seperti apa kalau Anda melihat? Kalau saya melihat memang ada kalau saya mau menyampaikan bahwa ini tidak lepas dari adanya berangkat dari kebencian dan tidak kesukaan kita terhadap sesuatu. Artinya kita melakukan penegakan hukum, ya kita menduga lah gitu kan, melakukan penegakan hukum, kemudian menegakkan keadilan, kemudian atas nama hukum, atas nama negara, apapun itulah. Itu kalau berangkat dengan ketidaksukaan dan kebencian itu akan repot, akan membuat masalah di semua lini dan justru akan berbalik kepada dirinya sendiri, insya Allah. Seperti itu. Jadi tadi yang Mas sampaikan mengenai apakah ada kaitannya, menurut saya sumbernya itu karena kebencian dan tidak kesukaan itu. Artinya apapun dilakukan Habib Rizik itu salah gitu loh. Habib Rizik menginjak semut, maka itu melanggar undang-undang mengenai hak asasi hewan, mengenai Habib Rizik keluar bersin, wah itu tidak sesuai dengan kesehatan. Apalah, karena itu berangkat dari kebencian dan ketidaksukaan. Artinya marilah kita hindari hal-hal tersebut, lihat sesuatu secara proporsional, janganlah kita karena ketidaksukaan atau kebencian kita kepada sesuatu membuat kita berlaku tidak adil terhadap hal tersebut. Dan ini merupakan bentuk kriminalisasi terhadap ulama. Jelas, sudah jelas. Kriminalisasi itu adalah bentuk implementasi dari ketidakadilan tadi. Oke. Baik, waktu kita terbatas. Barangkali nanti lain kesempatan bisa berbincang lebih banyak lagi Pak Aziz ya. Siap. Oke. Siap, terima kasih. Baik, silakan terakhir yang disampaikan untuk warga masyarakat Solo, Jawa Tengah dan seluruh Indonesia yang bisa menyimak siaran kami melalui radio dan melalui Facebook dan medsos kita. Silakan, Pak Aziz. Ya, kepada siapapun, kepada warga negara Indonesia, kepada umat Islam, kepada siapapun masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Solo khususnya yang masih memiliki hati nurani, mari kita tanya hati nurani kita dan kita suarakan terkait kebenaran dan keadilan tanpa melihat siapapun itu, dan janganlah kita menilai sesuatu berdasarkan atau dimulai atau berangkat dari kebencian atau ketidaksukaan. Mari atas nama kemanusiaan, atas nama keadilan, atas nama kebenaran kita minta dukungan seluruh rakyat Indonesia umumnya dan rakyat Solo, masyarakat Solo khususnya, untuk membantu kami dukungan doa dan menyuarakan kebenaran dan keadilan serta kemanusiaan demi Indonesia yang lebih baik. Demikian. Baik. Syukran, jazakallah Pak Aziz.
Terima kasih dan mudah-mudahan bisa berjumpa lain kesempatan. Assalamualaikum. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, itu tadi ya Pak Ajis Yanuar Esa yang sudah bersama dengan kita di program ini. Ajis Yanuar Esa adalah kuasa hukum dari FPI ini dan alhamdulillah mudah-mudahan kasus ini segera terkuak. Siapa sebenarnya di balik ini semuanya dan motifnya apa dan sebagainya bisa terkuak semuanya sehingga sinetron ini segera berakhir gitu ya. Pada episode terakhirnya nanti seperti apa gitu ya. Dan kita masih menunggu itu. Oke, sampai nanti jam 9 saya juga akan menerima kembali telepon Anda, juga berapa WhatsApp Anda barangkali Anda ingin menekan WhatsApp berapa ke kami, silahkan di 7651818 atau juga di 081226170777 untuk memberikan satu opini, pendapat dan juga tanggapan Anda terkait dengan tema yang kita angkat pada pagi ini. Tapi sebelumnya kita simak yang berikut ini.